Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kabel DTP. Perkenalkan, nama saya Daniel Dan Prakosa, NIM 19512141032 dari Sistem Informasi 2019A. Pertama-tama kita akan mendefinisikan kabel DTP. Kabel DTP merupakan singkatan dari Unsealed Twisted Pair. Sesuai namanya, unsealed, yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP, Sealed Twisted Pair. Nama twisted pair merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling beriritan pada setiap pasang. Warna pada kabel DTP. Pada kabel DTP memiliki 8 buah warna yang masing-masing memiliki perannya masing-masing. Pertama, warna jingga. Kabel warna jingga memiliki fungsi sebagai penghantar pakai data. Kemudian, warna putih jingga. Kabel warna putih jingga memiliki fungsi sebagai penghantar pakai data. Kabel hijau. Kabel warna hijau memiliki fungsi sebagai penghantar pakai data. Kabel putih hijau. Kabel warna putih hijau memiliki fungsi sebagai penghantar pakai data. Kabel warna biru. Kabel warna biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Kabel warna putih biru. Kabel warna putih biru memiliki fungsi sebagai penghantar paket suara. Kabel coklat. Kabel coklat memiliki fungsi sebagai penghantar tegangan DC. Kabel putih coklat sebagai penghantar tegangan DC. Fungsi kabel DTP. Kabel DTP banyak digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel DTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selain itu, kabel DTP dapat dibagi menjadi lebih spesifik lagi berdasarkan jenis dan kategorinya. Untuk jenis-jenisnya, misal kabel straight through, kabel crossover, dan rollover. Sedangkan jika dilihat dari kategorinya, ada 1 sampai dengan kategori 7. Ini ada beberapa cara penyusunan kabel DTP. Yang pertama, kabel straight through. Untuk kabel tipe straight through memiliki aturan yang penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan lainnya. Tipe kabel straight through biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Misalnya, antara router dan switch hub. Komputer ke switch dan komputer ke hub adalah urutan kabel straight through sebagai berikut. Konektor pertama, urutannya putih jingga, kemudian jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Konektor yang kedua, putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Cara yang kedua dengan crossover. Untuk kabel tipe crossover memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektor. Tipe crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, misalnya antara komputer dengan komputer, router dengan router, switch dengan switch, atau hub dengan hub. Adapun urutan kabel crossover sebagai berikut. Konektor yang pertama menggunakan warna putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Dan konektor yang kedua menggunakan warna putih hijau, hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat, coklat. Kemudian cara yang ketiga dengan penyusun dengan rollover. Dan adalah tipe kabel rollover. Kabel rollover memiliki aturan penyusunan terbalik antara ujung konektor satu dengan ujung konektor lainnya. Kabel tipe rollover digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan yang berbeda. Hampir sama dengan tipe straight through, namun tipe kabel ini lebih pada penghubungan perangkat yang memiliki konsol, misalnya switch dengan printer, switch dengan proyektor, atau urutan kabel rollover sebagai berikut. Konektor yang pertama, putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Kabel DTP
dibagi menjadi 7 kategori. Kategori yang pertama memiliki kecepatan 1 Mbps dan digunakan untuk plain old telephone service. Kategori yang kedua memiliki kecepatan 4 Mbps yang digunakan untuk token ring. Setiap kategori memiliki kecepatan yang berbeda-beda, tetapi memiliki tipe kabel yang sama, yaitu twisted pair dan kegunaan yang berbeda-beda setiap kabelnya. Ini dia, bisa kalian baca sendiri tentang kategori kabel TV. Kategori pertama, kategori kedua, kategori ketiga, dan kategori keempat. Selanjutnya kategori kelima, kategori ke-5E, kategori ke-6, kategori ke-6A, dan kategori ke-7. Karakteristik kabel TV. Terdapat beberapa karakteristik dimiliki kabel TV. Yang pertama, bagian dalam terdiri dari 8 buah kabel dengan warna berpasang-pasangan. Tiap pasang warna dililit sehingga menghasilkan 4 pasang kabel. Tidak memiliki pelindung atau shield. Maksimal panjang kabel yang disarankan yaitu 100 meter. Dia menggunakan konektor RJ45. Kecepatan transmisi hingga 1000 Mbps. Memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Di sini saya akan menjelaskan cara pemasangan kabel TV. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara penyusunan kabel TV dengan cara straight through. Pertama-tama kita siapkan dulu kabelnya. Setelah itu kita potong kabelnya. Setelah kita potong, kita tata setiap kabelnya agar mudah untuk dibuka. Lalu buka semua kabelnya. Setelah itu urutkan sesuai dengan warnanya. Yang pertama, putih jingga. Kemudian jingga, lalu putih hijau, lalu biru, kemudian putih biru, lalu hijau, kemudian putih coklat, dan yang terakhir coklat. Setelah urut, kita coba masukkan ke konektor RJ45. Setelah semuanya masuk, kita keriping. Setelah keriping, kita periksa dengan kabel tester. Dan berhasil. Sekian video dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.